bahasa daerah. Nilai maksimal selalu berhasil diraihnya. Kelas 4 sekolah dasar, Kombun kecil mulai mendalang untuk pertama kalinya. Dia tampil mendalang di lapangan Jalan Pencapon dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 1975 dengan cerita Cokroningrat. Konsistensi adalah salah satu kunci kesuksesan. Belajar merupakan jalan menuju kemantapan menampaki keberhasilan, dan mengguru salah satu bentuk dari belajar. Ti Bun Leong paham betul akan hal itu. Untuk pertama kalinya dia belajar tentang wayang kulit dari seorang dalang suluk yang bernama Joyo Asiman. Dari dia, Kombun kecil banyak belajar tentang dasar-dasar menjadi seorang dalang. Pada sekitar tahun 70-an, Kombun mulai membaca buku yang membahas tentang tokoh-tokoh dalam pewayangan. Semua seri tokoh yang ada habis dibacanya. Setiap habis nonton wayang, kami praktekkan dengan wayang karton itu. Pada suatu saat ada tamu dari teman dari kakek saya yang namanya Pak Gumono, sudah almarhum juga. Dia menyanggah kepada kakek saya supaya saya suruh belajar dalam wayang kulit. Oleh kakek saya dicarikan guru yang berasal dari guru wayang orang Sriwandowo yang juga pegawai dari penerangan namanya Pak Joyo Asiman. Dari itu kami belajar dalang wayang kulit. Ya memang pada awalnya kami yang nol sama sekali tidak mengenal bahasa Jawa dan tidak mengerti titi laras gamelan seperti yang terdengar sayup-sayup suara sinden yang menyanyi lagu ini. Kami masih belum mengerti yang apa naras lendro, apa itu pelok, saya belum tahu. Sejak kecil Kombun sudah memiliki dalang idola. Dia adalah almarhum Kinarto Sabdo yang merupakan dalang kondang pada tahun 1960 sampai dengan tahun 80-an. Hampir di setiap Kinarto Sabdo pentas, Kombun kecil selalu tidak mau ketinggalan, terutama jika pentasnya diadakan di Surabaya. Pucuk dicinta ulam tiba. Lagi-lagi ada salah satu pepatah Jawa yang pas buat Ti Bun Leong. Pada saat dia duduk di bangku SMP, untuk pertama kalinya Kombun remaja sempat bertemu dan berkenalan dengan Kinarto. Pada saat itu Kinarto pentas di daerah Kenjeran, Surabaya. Tidak lama setelah itu, Ti Bun Leong pun mengguru bersama sang idola. Dan Kinarto juga yang kemudian memberi nama Jawa untuk Kombun, Sabdo Sutejo. Hingga beberapa orang kini memanggilnya Mas Tejo. Tapi saya pertama kali dalang wayang kulit itu pada saya saat umur 9 tahun. Kalau tidak 9 tahun, 10 tahun. Waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Dalang pada saat 17-an. Itu selama 2 jam. Lakonnya Wahyu Cakraningrat di dekat kampung saya. Acara 17-an. Kemudian dalang yang kedua, saya pada saat itu dalang di rumah pernikahan tante saya. Lakonnya Parto Kromo. Yang ngendang masih ada, ini Pak Pono yang mengendang saya waktu mengendangi saya masih kedua kalinya saya dalang. Ini Pak Pono. Saya dalang itu mulai dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Hampir selesai ya, kira-kira 2 jam sudah selesai. Tapi saya sudah tidak kuat. Habis dalang langsung digendong. Waktu itu masih kelas 5. Kalau udah kelas 5, kelas 6 SD lah. Belum pernah dalang semalam suntuk ya. Ya kaki keringinan digendong orang tua. Saya gemuk sekali saat itu. Bersama istrinya Ivana Supriyanto, kini Kombun atau Mas Tejo juga memiliki beberapa kesibukan lain, yaitu mengurus usaha persewaan pakaian pesta modern dan tradisional, penyedia artis campur sari, keroncong, tari tradisional maupun modern, karawitan, gamelan, dan juga pastinya wayang kulit dengan dalang dia sendiri.
Keuletan dan kerja keras Mas Tejo serta konsistensinya di dunia budaya, khususnya budaya Jawa, diakui oleh beberapa rekannya. Sebut saja salah satunya Yudi Purwoko, pengusaha dan juga Sekretaris II Pusat Budaya Lembaga Kebudayaan Jawi Wilayah Jawa Timur. Saya menilai sosok Pak Tejo dalam hal kiprah di dunia budaya, baik itu di budaya tari ataupun budaya dunia seni perwayangan. Saya kira Pak Tejo ini sudah boleh dikatakan sebagai aset yang luar biasa di Surabaya. Apalagi Pak Tejo, saya lihat di sini peran di dalam dunia perwayangan ya, itu sangat memikat menurut saya. Dan lagi yang saya kagum dengan beliau, Pak Tejo adalah sosok yang dilahirkan dengan budaya yang mungkin agak berbeda dengan dunia pewayangan. Tapi di sini ternyata Pak Tejo, saya sangat bangga sekali dengan Pak Tejo bisa menampilkan sebagai dalang, salah satu dalang di Surabaya yang mungkin patut kita acungi jempol. Saya salut sekali, karena apa? Banyak generasi penerus kita ini yang tidak tahu, atau artinya itu banyak yang tidak bisa meneruskan atau menguri-uri budaya kita. Bekerjasama dengan YPPI atau Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia, Mas Tejo merencanakan kegiatan wayang kulit untuk diadakan secara rutin tiap minggunya dalam 1 bulan. Keinginan ikut andil untuk semakin mempopulerkan wayang, khususnya wayang kulit, coba dilakukan Sabdo Sutejo atau Tibun Liong dengan menjaga dan semakin memperbaiki setiap penampilannya. Cara pengemasan juga tidak luput dari perhatian. Salah